Kenapa Mas Mana harus ada? Ya, pertanyaan ini mungkin terdengar sangat simpel, tapi di luar itu, pertanyaan ini juga sangat membingungkan. Ya, bagaimana enggak? Seperti yang kalian tahu, Mas Mana merupakan karakter superhero yang berasal dari kota hilir, sekaligus pelindung dari kota tersebut. Bahkan, Mas Mana ini sudah ada dan aktif di kota hilir sebelum Amato bertemu dengan Mechabot. Nah, jika premis cerita dalam animasi Mechamato adalah perburuan Amato untuk menangkap robot-robot jahat yang tersebar di Pulau Rintis, baru ini kita juga diberitahu jika tujuan Mas Mana adalah menghalau segala ancaman yang berasal dari luar kota hilir. Dan pertanyaannya adalah, ada apa sebenarnya di dalam kota hilir? Sampai-sampai kota hilir itu jadi diincar oleh pihak-pihak yang ada di luar kota. Bahkan sampai kota hilir juga membutuhkan seorang hero, yaitu Mas Mana, untuk melindungi kotanya dari ancaman yang berasal dari luar kota. Jujur, Nat baru menyadari ini saat Nat sedang membuat review untuk trailer Mechamato musim 3. Namun, lama-kelamaan Nat justru malah kepikiran. Itu karena ada plot hole atau misteri yang sebenarnya sudah jelas terlihat, tapi sangat jarang disadari oleh orang-orang. Jadi, di konten kali ini Nat ingin membahas mengenai Mas Mana dan misteri yang ada di belakangnya. Oke? Daripada kalian makin penasaran, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaxy Gentar episode 2 terbaru, Mas Mana dan misteri-misterinya. Let's check this out. Yeay! Sebelum kita membahas soal Mas Mana, lebih baik kita mengenal mereka dulu. Mereka, siapa sebenarnya karakter Mas Mana ini? Mas Mana adalah sebuah identitas superhero yang pertama kali diperkenalkan pada Mechamato Movie, yang dimana Mas Mana merupakan seorang pahlawan yang bertarung untuk melindungi kota hilir dari segala ancaman yang membahayakan kota hilir. Wow. Diketahui jika Mas Mana merupakan sebuah shoot yang digunakan oleh beberapa orang, yang sejauh ini kita udah tahu 6 pengguna shoot Mas Mana yang sudah diperkenalkan. Untuk shoot utama itu digunakan oleh Dr. Aman, Dato Andi, Tok Sah, dan Tok Aba. Yang hal ini diperlihatkan dalam Mechamato Movie, lebih tepatnya pada post credit scene-nya. Berikutnya ada pengguna shoot Mas Mana perempuan yang menjadi satu-satunya Mas Mana dengan gender wanita, yaitu Mara, yang menggunakan shoot Mas Mana perempuan atau Mas Mara. Ya, berikutnya ada juga pengguna shoot masa depan, yaitu Pian, anak dari Dr. Aman, yang nantinya akan menggunakan identitas dan mantel Mas Mana yang baru pada eranya Boboiboy. Dan sejauh ini baru 6 karakter itu yang sudah dikonfirmasi menggunakan mantel dan nama Mas Mana. Mungkin ada yang bertanya, Bang, kok identitas Mas Mana cuma satu aja, tapi penggunanya banyak banget? Emang apa bagusnya? Nah, buat kalian yang belum tahu, shoot Mas Mana ini bukan shoot sembarangan, yang dimana shoot Mas Mana merupakan shoot khusus yang unik yang diciptakan oleh Dr. Aman. Itu karena shoot ini memiliki kemampuan untuk belajar ketika digunakan oleh seseorang, sehingga ketika shoot Mas Mana digunakan oleh penggunanya yang memiliki berbagai kemampuan yang berbeda, setiap memori penggunanya saat bertarung akan disimpan oleh shoot Mas Mananya, sehingga setiap kali bertarung, shootnya tuh akan terus belajar dan terus mengupgrade kemampuannya dengan data-data pertarungan yang terus terkumpul, sehingga ketika digunakan oleh banyak orang, shoot Mas Mana ini justru akan semakin kuat karena shootnya yang sangat cepat belajar. Dan ditambah nilai plusnya, identitas dari Mas Mana akan sulit untuk ditebak oleh orang-orang. Selain itu, shoot Mas Mana ini juga dibuat dengan logam khusus, yaitu speranium yang berasal dari luar angkasa. Ya, mirip-mirip lah seperti vibranium yang ada di Wakanda. Namun, melihat nama logamnya speranium yang sama dengan power spera, kemungkinan logam ini juga lah yang digunakan bangsa Atata 3 untuk membuat para power spera. Nah, pertanyaannya, sebenarnya Mas Mana itu diciptakan untuk apa? Ya, kita tahu sih Mas Mana itu memiliki tugas untuk melindungi kota hilir dari ancaman yang berasal dari luar kota hilir. Tapi siapa yang sebenarnya mengancam keamanan kota hilir yang berasal dari luar kota itu? Nah,
Ini juga yang jadi pertanyaan besar Nat selama ini. Apakah ada pihak alien lain yang sudah datang ke bumi jauh sebelum penjara angkasa jatuh ke bumi? Ya soalnya Mas Mana kan itu udah eksis atau ada jauh sebelum Amato menjadi Mekamato. Dan apa yang sebenarnya ada di dalam kota Hilir sehingga kota Hilir itu menjadi incaran beberapa pihak dari luar kota yang mencoba merebutnya jika musuhnya adalah manusia. Dan menurut Nat, jika Monsta mau, sebaiknya Monsta mempertimbangkan kembali untuk membuat spin-off Mas Mana. Yang hal ini bukan tanpa alasan, itu karena Mas Mana menjadi karakter yang sangat menonjol dalam Mekamato Movie. Bahkan, sebagian fans merasa jika Mas Mana mendapatkan panggung yang jauh lebih besar ketimbang Mekamato di dalam movie-nya itu sendiri. Dan Nat rasa, memang iya, konsep teknologi canggih yang diberikan oleh Monsta Studio tentunya sangat menarik perhatian banyak pihak. Karena teknologi yang digunakan oleh Mas Mana sangatlah hebat dan overpower, yang bahkan dengan teknologi buatannya sendiri Mas Mana mampu menandingi Grakakus yang notabene-nya saat itu menggunakan 3 kuasa Power Spera. Dan justru itu jadi sebuah prestasi besar ketika teknologi manusia mampu menandingi bahkan melampaui teknologi alien. Sehingga Nat rasa beberapa fans juga tidak akan keberatan dengan spin-off Mas Mana yang menceritakan terciptanya superhero legendaris dari kota Hilir. Apalagi mengingat background ketiga original Mas Mana yang berbeda-beda, hal ini menjadi nilai jual tersendiri untuk series Mas Mana. Terlebih lagi, series Mas Mana bisa menjadi series dengan genre sci-fi dan agent dengan konsep retro karena menceritakan kehidupan para Mas Mana yang masih muda dengan teknologi yang masih berkembang. Dan disinilah kita bisa melihat para Mas Mana yang masih muda berusaha melindungi kota Hilir dengan kemampuan mereka masing-masing. Apalagi dengan konsep agent yang bisa diterapkan, tentunya ini akan jadi nilai jual tersendiri supaya Monster juga bisa membuktikan jika mereka bisa menciptakan seri super agent dengan gaya mereka sendiri yang berbeda dari studio sebelah, aka WoW Animation dengan agent aliennya. Gimana nih menurut kalian? Apakah Mas Mana perlu mendapatkan seriesnya tersendiri? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Baiklah, sekian untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita. Bye.